Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Rafsanjani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan rumus if, lookup, dan sum if. Oke, pertama di sini instruksi soal nomor 1 ada isilah kolom rata-rata dari setiap siswa. Oke, kita ke H5, klik 2 kali. Sama dengan untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Oke, kita blok nilainya dari sel C5 sampai G5. Enter, ke pojok kanan, lalu klik 2 kali untuk mengcopy. Oke, instruksi soal nomor 2 ada nilai huruf diisi jika rata-rata lebih besar dari 90 akan mendapatkan nilai A, jika lebih besar dari 80 akan mendapatkan B, jika lebih dari 70 akan mendapatkan C, dan lebih dari 60 akan mendapatkan nilai D, sedangkan sisanya di bawah 60 akan mendapatkan nilai E. Oke, di sini kita ke rata-rata nilai huruf. Kita sama dengan di sini kita menggunakan rumus if. Kenapa kita menggunakan rumus if? Rumus if digunakan ketika untuk mengambil keputusan atau menentukan dari beberapa syarat yang sudah ditentukan. Rumus if itu ada dua, ada if yang bertingkat dan ada juga if tunggal. Di sini kita menggunakan rumus if tunggal, rumus if bertingkat karena kita akan menyematkan rumus if kembali. Di sini kita masuk ke step logical test. Apa itu logical test? Logical test adalah data patokan yang ingin kita pakai untuk menentukan kriterianya atau syaratnya. Di sini patokannya kita menggunakan rata-rata. Jika rata-rata lebih besar dari 90, maka kita masuk ke step value if true. Apa itu value if true? Value if true adalah jika logical testnya ini benar, maka apa yang akan muncul? Di sini akan muncul A, di sini kita masuk ke value if false karena kita menggunakan if bertingkat. Jadi kita di sini langsung ketik lagi rumusnya if, lalu ke rata-rata kembali, kolom tabel rata-rata ada di tabel H5. Oke, lebih besar dari 80 maka akan mendapatkan nilai B. Dan kembali ke step selanjutnya itu tetap menggunakan if kembali. Oke, di value if false nya masih kita menggunakan rumus if kembali. Untuk syarat yang ketiganya, jika rata-rata lebih dari 70 akan mendapatkan C, dan seterusnya sampai ke syarat terakhir, yaitu kita masuk ke step value if false. Value if false nya ini jika syarat yang ini semuanya salah, syarat yang benarnya, maka yang terjadi akan mendapatkan nilai E. Jadi langsung aja kita klik di sini E. Oke, tutup kurung, enter. Kita blok, kita scroll ke bawah untuk mengcopy rumus. Oke, untuk ketiga ada kolom keterangan diisi jika bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di atas atau sama dengan 75 maka dinyatakan lulus, sedangkan lainnya tidak lulus. Nah, di sini kita menggunakan rumus if tunggal. Kenapa? Karena di sini menentukan satu dari dua syarat. Dua-duanya ini harus benar-benar betul untuk bisa dinyatakan lulus. Di sini kita masih menggunakan rumus if. Di sini kita gabungkan dengan rumus and. Untuk syarat pertama, nilai bahasa Inggrisnya ini harus di atas 75, di atas atau sama dengan 75 tadi. Oke, untuk syarat keduanya, nilai bahasa Indonesianya juga sama, harus lebih atau sama dengan 75. Oke, tutup kurung, kita masuk ke value if true. Tadi kalau benar bisa mendapatkan lulus, jika salah tidak lulus.
Oke, tutup kurung lalu enter, tarik ke bawah. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke sheet 2 yaitu latihan VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini ada klinik persalinan mawar, ada table inap yang ingin kita isi. Kita klik 2 kali sama dengan untuk table inap. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena tabel acuannya ini di inap berbentuk vertikal atau lurus ke atas. Di sini ada lookup value. Lookup value adalah kata kunci dari data yang akan kita cari. Di sini kita menggunakan biayanya berdasarkan kelas. Lalu kita klik di sel B5, kita koma, table array, tabel acuannya kita blok dari sel G12, G14 sampai I16. Jangan lupa kita absolutkan agar ketika kita mengcopy dari satu sel ke sel lain, tabelnya ini tidak akan berubah. Oke, call index 6. Nomor yang ingin kita cari ada berapa di data acuannya. Di sini kita akan mencari inap. Inap ada di kolom kedua. Jadi kita ketik angka 2, kita koma, kita tulis false. Oke, jangan dipencet yang bawah, langsung aja kita enter. Kita copy rumusnya. Oke, kita masuk ke layanan. Layanan masih sama, menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya di sini masih vertikal. Tadi karena kita acuannya menggunakan kelas, di sini kita akan coba menggunakan acuan inap. Kita klik di sel G5, koma, kita di blok tabel acuannya, absolutkan, koma, layanan ada di kolom kedua, false, enter. Kita blok, oke. Ada persalinan. Nah, persalinan ini di sini ada di tabel berbentuk horizontal. Maka kita menggunakan rumus HLOOKUP karena menggunakan tabel acuannya horizontal. Karena di sini biaya persalinan menggunakan penanganan, jadi kita menggunakan tabel acuannya menggunakan penanganan di sel C5, koma, kita blok F4 untuk absolut, koma, call index 6 nya ini biayanya ada di baris kedua, koma, false, enter. Oke, klik 2 kali untuk mengcopy. Total bayarnya di sini kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan, enter, 2 kali untuk mengcopy. Oke, kita langsung aja ke sheet ketiga, ada di latihan SUMIF. Di sini ada data penjualan toko laris manis dan kita harus diisi jenis barangnya dan total penjualannya selama periode 2017. Sama dengan kita menggunakan rumus SUMIF. Oke, kenapa kita menggunakan rumus SUMIF? Rumus SUMIF adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan menggunakan kriteria tertentu. Range-nya ini kita menggunakan jenis barang. Kita absolutkan, koma, untuk ketika di copy dia akan terkunci dan tidak kemana-mana. Kriterianya di sini yang kita cari adalah jenis barang berdasarkan yang tertera. Kita koma, kita sum range adalah total penjualannya, dan jangan lupa kita absolutkan, tutup kurung dan enter. Lalu kita copy rumusnya. Oke, untuk meng-save di sini ada bisa langsung dari pojok kanan sini. Oke, itu selesai. Atau bisa langsung dari save as atau save biasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.